Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pembelajaran PAI ya hari ini. Kalau kemarin kita membahas tentang nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Nah, hari ini yang kita bahas adalah pengaruh iman kepada malaikat terhadap orang-orang mukmin, terhadap seorang muslim. Jadi mengimani adanya malaikat, percaya dengan adanya malaikat itu sangatlah pengaruhnya besar terhadap kita orang muslim. Nah, apa-apa saja? Oke, kita akan jelaskan. Di sini ada 5 pengaruhnya terhadap kita. Yang pertama yaitu mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah. Jadi, mengapa kita harus mencontoh ketaatan malaikat? Karena malaikat adalah orang yang benar-benar sangat patuh. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan. Jadi yang dikerjakan malaikat itu adalah selalu beribadah kepada Allah. Nah, jadi itulah apabila kita sudah mengetahui seperti itu, maka kita contoh apa yang dilakukan oleh malaikat. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan dan dia tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, begitu. Yang kedua, pengaruhnya adalah ikhlas dalam beribadah. Malaikat itu tidak pernah menghitung-hitung amal ibadahnya, ya. Dan Allah dan malaikat juga tidak pernah membanggakan dengan apa yang dikerjakannya. Padahal malaikat itu terjaga dari dosa karena dia selalu beribadah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi tidak pernah sedikit pun membanggakan diri, ya, tidak pernah menghitung. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai manusia. Apa yang kita kerjakan itu niatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu teman karena Allah. Jadi bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan, tapi semata-mata karena Allah. Jadi di situ ada terbentuk sifat ikhlas dalam melakukan ibadah, ya. Yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa dengan beriman kepada malaikat kita tahu malaikat itu selalu ada dimanapun kita berada. Misalnya contoh saja, kemarin kan kita sudah menghafal tugas-tugas malaikat. Salah satu dari malaikat bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, diingat, apabila kita tahu, kita yakin bahwa malaikat itu selalu ada mencatat amal baik dan amal buruk kita, otomatis kita akan takut melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena kita tahu apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan dicatat amal keburukan kita. Nah, dengan beriman kepada malaikat kita akan senantiasa menghindari sesuatu yang tidak baik. Gitu. Yang keempat, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Yang kita ketahui, malaikat itu benar-benar sangat disiplin dalam melaksanakan ibadahnya, ya. Sewaktu-waktu ada Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat, "Mengapa kalian tidak berperilaku seperti malaikat?" Ya. Jadi para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya,
memangnya bagaimana sih sifat-sifat malaikat itu? Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama dan merapatkannya. Jadi dijawablah oleh Rasulullah, malaikat menyempurnakan saf pertama dan merapatkannya. Saking disiplinnya malaikat, dan ini memang harus juga kita contoh sebagai umat muslim. Misalnya saja dalam melaksanakan sholat, bagaimana sih disiplinnya kita seorang muslim? Apabila kita tahu di depan itu ada saf yang kosong, ya sudah langsung kita maju ke depan, kita isi dan kita rapatkan. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Yang namanya disiplin itu harus dalam berbagai hal. Misalnya sebelum sholat kan kita harus berwudu dulu. Apabila orang azan, segeralah berwudu, jangan menunda-nunda. Apabila waktunya sholat, maka kita harus segera, jangan menunda-nunda. Itu juga termasuk disiplin. Apabila dalam pembelajaran bagaimana? Nah, disiplin kita dalam pembelajaran, misalnya di pagi hari ini saja, ya, kita sebelum belajar kita harus mempersiapkan dulu di rumah, ya, bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan untuk bukan hanya menyimak tapi juga dicatat apa yang kita tonton, apa yang kita ambil ilmunya, itu kita catat, ya. Nah, dalam awal kan kita sudah belajar di pagi hari sebelumnya, diusahakan kita seorang muslim itu sebelum sholat subuh mandi dulu. Itu juga termasuk disiplin, karena kebanyakan kan katanya dingin, ya, kalau subuh itu mandi dingin. Jadi kadang-kadang beberapa orang sholat dulu, setelah sholat nanti agak siang sedikit, jam 5 atau setengah 6 baru mandi. Seharusnya kita mandi dulu agar bersih, baru kita sholat. Dan apa-apa yang dikerjakan di rumah, membersihkan tempat tidur dan menyiapkan makanan, sarapan pagi, itu sendiri itu juga termasuk disiplin. Jadi yang namanya disiplin ini sangat luas. Dan apabila kita beriman kepada malaikat, disiplinnya malaikat dalam beribadah, insya Allah kita akan selalu melaksanakan kedisiplinan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ya, tekun dan semangat menuntut ilmu. Jadi iman kepada malaikat itu akan melahirkan ketekunan kita dalam menuntut ilmu. Artinya tidak malas-malasan menuntut ilmu, tidak mudah menyerah, karena mungkin dalam menuntut ilmu itu pasti ada kesulitan. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada yang namanya kita menemukan kesulitan. Tetapi apabila kita menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah, insya Allah segala kesulitan itu akan bisa kita jalani, ya. Di dalam Al-Quran, surah yang kalian hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan suatu beban, suatu kesulitan kepada hambanya, kepada kita manusia, melainkan sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Jadi apa-apapun kesulitan yang kita hadapi itu Allah sudah mengaturnya bahwa kita bisa menghadapinya, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali malaikat menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang dia perbuat. Ibnu Majah, ya. Jadi seseorang yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, itu malaikat sampai rela untuk membentangkan sayapnya. Saking luar biasanya niat untuk menuntut ilmu. Apalagi kita setelah niat kita kerjakan niat kita yang baik itu. Walaupun di rumah, misalnya tidak keluar rumah, di dalam daring, sebelum melaksanakan pembelajaran daring,
disiapkan semuanya, niat benar-benar ingin menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, insya Allah itu akan berkah dan mendapatkan pahala kepada kita ya. Nah itu saja untuk kalian, bisa sambil dicatat apa-apa yang penting agar bisa memudahkan kalian untuk belajar selanjutnya. Dan apabila nanti ada ujian atau ulangan, kalian bisa buka-buka lagi catatannya ya. Itu saja, salah hilaf Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.